Dulu dia hanya seorang buruh bangunan, tidur di atas tikar tipis, hidup serba kekurangan. Tapi siapa sangka, hanya dalam hitungan bulan, dia berdiri di pelaminan. Menggenggam tangan seorang janda kaya pemilik toko emas paling besar di Surabaya. Mau tahu kisah lengkapnya? Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kisah nyata ini bisa membuka mata dan hati kita semua. Namanya Rino, pria sederhana dari Ngawi, Jawa Timur. Usianya 30 tahun, tubuhnya berotot karena terbiasa mengangkat batu dan semen. Kulitnya legam, kasar terkena terik matahari dan debu proyek. Sejak remaja, ia merantau ke Surabaya demi menghidupi orang tuanya di desa. Ayahnya seorang petani tua yang sudah sakit-sakitan. Sedangkan ibunya hanya penjual gorengan di emperan rumah. Rino adalah tulang punggung keluarga. Tiap pagi sebelum fajar, ia bangun, salat, lalu berangkat kerja ke proyek di kawasan Rungkut. Pekerjaannya berat, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia selalu tiba paling awal dan pulang paling akhir. Meski cuma lulusan SMP, Rino cerdas dalam membaca situasi. Tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak. Teman-temannya memanggilnya tukang paling teladan. Suatu hari, mandornya menugaskan Rino bersama 3 tukang lainnya untuk merenovasi sebuah toko emas tua yang berlokasi strategis di pusat kota. Namanya Toko Emas Cahya Mulia. Toko besar, mewah, tapi tampak sunyi. Rino tidak tahu siapa pemiliknya. Ia hanya datang untuk bekerja. Namun hari itu untuk pertama kalinya, ia melihat langsung sang pemilik. Seorang janda berusia sekitar 53 tahun bernama Bu Ayunda. Berpenampilan anggun, mengenakan kebaya modern dan kalung emas mencolok. Wajahnya tampak tegas dan berkelas, namun mata sayunya menyimpan kesendirian. Hari pertama, mereka tak berinteraksi. Hari kedua, Bu Ayunda menyapa semua tukang dengan senyum sekadarnya. Tapi pada Rino, ia memberi perhatian lebih. Ia memberinya air minum langsung, tak melalui asisten. Hari ketiga, hujan turun tiba-tiba. Bu Ayunda menawarkan para tukang berteduh di dalam toko. Rino menolak. Ia memilih melanjutkan pekerjaan karena merasa waktunya belum selesai. Asistennya bilang, "Itu tukang keras kepala, Bu. Tapi jujur, katanya kalau belum selesai kerja, belum pantas istirahat." Sejak itu, Bu Ayunda mulai memperhatikan Rino lebih dalam. Ia menanyakan soal latar belakang Rino ke mandor. Bahkan suatu hari, ia mengajak Rino berbicara langsung. Alasan awalnya hanya meminta saran soal desain etalase toko. Obrolan singkat yang bagi Rino terasa kikuk. Ia terbata-bata, gugup. Lebih banyak menunduk daripada menatap wajah wanita yang baginya seperti bangsawan. Namun setelah Rino pergi, Bu Ayunda termenung. Hatanya hangat. Ia sadar, dirinya yang selama ini sepi, mulai berubah. Ia memang janda kaya. Tapi Rino, seorang buruh kasar. Dunia mereka terlampau jauh. Tapi kenapa hatinya jadi gelisah tiap kali Rino tak tampak? Di sisi lain, Rino pun merasa ada yang berbeda. Pandangan Bu Ayunda mengusik hatinya. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang belum ia pahami. Yang jelas, sejak hari itu, proyek renovasi toko emas itu bukan sekadar pekerjaan baginya. Pagi itu, langit mendung menyelimuti kawasan toko. Rino datang paling awal. Ia membersihkan puing, menyiapkan semen, dan memeriksa peralatan. Namun sesuatu terjadi. Di bagian belakang toko, ia mendengar suara lemah seorang wanita. Rupanya Bu Ayunda jatuh pingsan. Wajahnya pucat, napasnya berat. Tanpa berpikir panjang, Rino mengangkatnya, membawanya ke ruang tamu. Ia memberinya air, menyeka keningnya dengan sapu tangan basah, dan menunggu sampai ia sadar. Saat matanya terbuka, Bu Ayunda berkata pelan, "Kamu." "Saya Rino, Bu. Tukang. Saya tadi lihat ibu jatuh." Air mata menetes dari sudut mata Ayunda. Ia tak menyangka, seorang tukang bisa begitu peduli dan tulus menolong. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Bu Ayunda mulai sering mengajak Rino mengobrol. Awalnya soal desain toko, lalu perlahan masuk ke ranah pribadi. Rino bercerita soal kampungnya, soal ibunya, soal cita-citanya membuka toko bangunan. Bu Ayunda hanya mendengarkan. Namun hatinya merasa,
Ada sesuatu dalam diri Rino yang tidak pernah ia temukan. Di pria-pria yang dulu mendekatinya. Dan pada suatu sore yang gerimis, Rino membantu memindahkan beberapa kotak di toko. Setelah selesai, Bu Ayunda memberinya sekotak kue. Rino menolak dengan halus. Tapi ia menjawab pelan. Anggap saja saya seperti ibu sendiri. Boleh, kan? Mata mereka bertemu. Diam. Ada yang bergemuruh. Namun belum terucap. Tapi sesuatu telah dimulai. Perasaan itu belum punya nama. Namun perlahan tumbuh tanpa suara. Barangkali berawal dari kagum, barangkali lahir dari sunyi yang sama-sama mereka rasakan. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang tetangga menyindir Rino ketika ia melintas. Hei, tukang, sudah menaklukkan hati ibu bos, ya? Mau jadi besan toko emas, nih. Rino hanya menanggapi dengan senyum pahit, meski dadanya terasa hancur. Ia mulai sadar, kedekatannya dengan Bu Ayunda jadi bahan gunjingan. Rekan-rekannya ikut berceloteh pedas. Ada yang bilang ia sedang naik kelas, ada pula yang terang-terangan iri. Rino perlahan menarik diri, tak lagi duduk di samping Bu Ayunda, berusaha menghindari sorot mata sekitar. Namun Bu Ayunda merasakan jarak itu. Mengapa kau berubah, Rin? Tanyanya suatu sore. Rino menunduk. Saya takut jadi bahan omongan, Bu. Takut ibu malu punya tukang kampung yang sok akrab. Mata Bu Ayunda menatap tegas. Bila orang menilai hanya dari status, mereka tak pernah benar-benar memandang hati. Saya justru bangga mengenal orang sejujur kamu. Untuk pertama kali, Rino melihat Bu Ayunda bukan sekadar pemilik toko emas, melainkan seorang perempuan yang butuh tempat bersandar. Sejak hari itu, sesuatu beralih di hatinya. Belum jelas apakah itu cinta. Namun ia tahu Bu Ayunda tak lagi sekadar atasan. Ada ruang khusus yang kini ia sediakan bagi perempuan itu. Kedekatan mereka makin kentara. Tak satu pun mengucap perasaan. Tetapi gerak tubuh sulit membohongi. Bisik-bisik tetangga semakin tajam. Janda kayak butuh hiburan, ya? Tukang itu tahu cara naik pangkat. Dulu mengangkat semen, sekarang mengangkat hati bos. Awalnya Rino menahan diri. Namun lama-kelamaan, komentar itu mengusik pikirannya. Ia merasa tidak pantas. Hanya tukang bangunan, tanpa gelar, tanpa nama besar. Sedangkan Bu Ayunda adalah pemilik toko emas bergengsi, terpandang di Surabaya. Rasa bersalah mulai menyesak. Suatu malam, ia meminta mandor dipindah ke proyek lain seusai renovasi. Bahkan berniat pulang ke Ngawi demi menenangkan diri. Namun sebelum rencana itu terwujud, sebuah peristiwa membalikkan segalanya. Ketika toko emas rampung direnovasi, Bu Ayunda menggelar syukuran kecil untuk seluruh pekerja. Ruang sederhana dihias, hidangan disiapkan. Rino datang dengan hati berat. Usai acara, saat pekerja lain beranjak pulang, Bu Ayunda menahan Rino. Ada apa denganmu? Seminggu ini kau menjauh, ucapnya pelan. Rino kembali menunduk. Saya tidak ingin membuat ibu malu. Gosip sudah kemana-mana. Suara Bu Ayunda bergetar. Jika aku malu, aku takkan memintamu duduk di sini sekarang. Ia menarik napas panjang. Aku tahu apa yang orang bicarakan. Aku paham jauhnya dunia kita. Tapi perasaanku tak bisa lagi kupinggirkan. Aku membutuhkan pasangan hidup, Rin. Bukan penjaga bisnis, bukan lelaki berdasi yang hanya memandang hartaku. Yang kubutuhkan hanyalah seseorang yang jujur. Dan aku menemukannya padamu. Rino terpaku, tubuhnya kaku. Ia tak siap mendengar pengakuan itu. Ibu, saya cuma tukang bangunan. Dan aku hanya janda yang pernah terluka, jawab Bu Ayunda lembut. Kita sama-sama punya masa lalu. Siapa tahu masa depan berkata lain. Untuk kali pertama, Rino menangis di depan seorang perempuan. Bukan sedih, melainkan tak percaya dirinya pantas menerima kasih seperti itu. Belum reda gelombang. Kabar tersebar semakin jauh. Keponakan Bu Ayunda yang tinggal di luar kota datang ke Surabaya mendengar desas-desus. Mereka marah. Bude mau nikah dengan tukang? Nama keluarga bisa tercoreng. Bu Ayunda tersenyum tenang. Nilai keluarga bukan ditentukan oleh siapa yang kita cintai, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang yang kita cintai. Pertikaian meletup.
Bahkan ada yang mengancam memboikot toko jika ia tetap bersama Rino. Namun Bu Ayunda bergeming. Ia justru menyiapkan sesuatu yang membuat semua terdiam. Sekaligus mengubah hidup Rino untuk selamanya. Hari itu Surabaya cerah. Toko emas Cahya Mulia dibuka kembali. Pelanggan ramai berdatangan. Tapi di balik hiruk-pikuk, rencana besar disusun diam-diam. Bu Ayunda lelah bertahun-tahun menjaga gengsi dan norma yang justru mengekang. Kini ia ingin mengambil keputusan dengan hati. Ia memanggil Rino ke ruang belakang. Dengan suara tenang, ia berkata, "Rin, jika aku melamar kamu, apakah kamu bersedia?" Rino terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Tak terbayang olehnya seorang pemilik toko emas bersedia berbuat setegas itu. "Ibu serius?" bisiknya nyaris tak terdengar. "Lebih serius dari siapapun yang pernah hadir di hidupku." Hari itu Rino belum menjawab. Ia pulang dengan pikiran penuh tanya. Malamnya ia sujud, memohon petunjuk. 2 hari kemudian, Rino kembali ke toko dengan wajah mantap. Di tangannya ada bungkusan kue cucur buatan ibunya. Ia menyerahkannya sambil berkata, "Kalau ibu masih menginginkan, saya siap." Persiapan pernikahan berlangsung sederhana. Tanpa pesta megah, tanpa undangan mewah. Hanya akad di musala dekat toko. Disaksikan keluarga dan sahabat terdekat. Namun justru kesederhanaan itu menjadikan momen mereka begitu menyentuh. Video singkat prosesi akad tersebar di media sosial. Membuat banyak orang terkejut sekaligus terinspirasi. Seorang tukang bangunan memakai jas pinjaman. Menyalami penghulu dengan suara yang bergetar. Di sisinya berdiri wanita anggun mengenakan kebaya emas. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyodorkan cincin pernikahan. Dalam video itu terdengar suara warganet yang merekam. "Gila, ini baru cinta sejati. Bukan soal harta, tapi hati." Rekaman itu langsung viral. Komentar membanjiri lini massa. "Respek, Bu. Tidak semua orang berani melawan omongan dunia demi bahagia. Tukang di luar sana jadi semangat. Bukti laki-laki sederhana pun bisa bahagia." Namun tidak semua tanggapan positif. Ada juga cibiran. Hanya mau hartanya. Pura-pura baik, ujung-ujungnya jadi suami pemilik emas. Janda kesepian mudah ditipu. Ayunda dan Rino membaca semuanya. Tetapi tidak membalas satupun. Mereka sibuk membangun hidup baru. Di atas dasar kepercayaan, bukan gengsi. Beberapa minggu setelah akad, Rino tetap datang ke toko. Kali ini bukan sebagai tukang. Ia belajar mencatat keuangan, membantu menjaga etalase. Bahkan ikut menata perhiasan bersama Ayunda. Ia tidak langsung duduk manis selaku suami pemilik usaha. Ia tetap bekerja dan belajar seperti dahulu. Hanya statusnya yang berubah. Satu hal bertahan. Ia masih orang pertama datang dan terakhir pulang. Media mulai melirik kisah mereka. Acara TV, undangan podcast, tawaran wawancara berdatangan. Mereka menolak. Ingin hidup tenang, bukan jadi tontonan. Penolakan itu justru membuat publik makin penasaran. Cerita mereka terlanjur menginspirasi. Orang mulai berbisik, mungkin cinta tidak selalu seimbang di atas kertas. Mungkin ketulusan cukup mengikat dua hati yang saling mencari. Bagi Rino, hari pernikahan bukan akhir kisah. Itulah awal hidup berbeda. Bukan sekadar suami wanita kaya, melainkan pria yang akhirnya menemukan rumah untuk pulang. Beberapa bulan kemudian, hidup Rino dan Ayunda tampak tenang dari luar. Mereka sering terlihat bersama di toko emas Cahya Mulia. Rino memakai kemeja bersih. Kini fasih mencatat transaksi. Ayunda jarang turun langsung. Ia lebih sering duduk di meja belakang. Menyeruput teh sambil tersenyum menyaksikan Rino melayani pelanggan. Rino perlahan tumbuh. Ia bukan hanya suami, tetapi juga mitra usaha. Ia mengusulkan akun media sosial toko untuk menjangkau pembeli muda. Ide itu sukses. Penjualan meningkat, influencer lokal berdatangan. Di balik ketenangan, badai mendekat. Suatu malam Rino pulang. Mendapati Ayunda duduk lesu di ruang tamu. Di meja tergeletak sepucuk surat dan dokumen tebal. "Ada apa, Bu?" tanya Rino lembut. Ayunda menatapnya, mata basah. "Itu somasi dari keponakan saya.
Mereka menuduh kamu menikahi saya demi warisan. Mereka ingin toko dibekukan. Katanya saya tidak sehat lagi mengelola usaha. Dunia Rino seakan runtuh. Mereka tidak bisa begitu, Bu. Saya tidak pernah berniat mengambil apapun. Suara Rino gemetar marah dan bingung. Ayunda menggenggam tangannya. Saya paham, tapi mereka membawa pengacara. Kalau saya menolak berbagi toko, mereka akan menggugat. Hari-hari selanjutnya jadi ujian terberat pernikahan mereka. Media mencium isu panas. Judul miring bermunculan. Tukang bangunan rebut warisan. Cinta atau manipulasi. Toko emas terancam pecah. Toko mulai sepi. Pelanggan enggan datang. Mitra lama memutus kerjasama. Rino dicap rusak keluarga. Nama baik mereka goyah. Di titik terendah, kebenaran muncul. Dalam sidang mediasi tertutup, Ayunda membeberkan berkas yang sudah ia siapkan sebelum menikah. Semua aset toko telah ia pisahkan. Ada perjanjian pranikah yang menyatakan Rino tidak berhak mewarisi apapun. Bila mereka berpisah atau ia wafat. Kalau dia hanya ingin hartaku. Dia sudah pergi sejak awal. Tegas Ayunda di hadapan keluarga. Keponakan terdiam. Mereka tidak menyangka Ayunda telah berpikir sejauh itu. Ketika dokumen bocor ke media, opini publik berbalik mendukung pasangan ini. Komentar berubah. Salut, ibu sudah antisipasi. Dia bahkan menolak memberi warisan. Kadang yang paling waras justru yang disangka tidak waras. Rino kembali fokus bekerja. Ayunda tetap mendampingi. Perlahan, toko bangkit. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka membuka cabang kecil di Ngawi, kampung halaman Rino, yang membuat banyak orang terkejut. Ayunda menyerahkan cabang itu sepenuhnya atas nama Ibu Rino. Untuk ibu mertua yang melahirkan pria paling jujur yang pernah saya temui. Tulis Ayunda dalam surat serah terima. Cerita mereka viral lagi. Kali ini bukan sekadar kisah janda dan tukang, tapi keberanian menolak stigma, dan ketulusan yang tidak pernah meminta balasan. Rino dan Ayunda mungkin jauh dari sempurna di mata dunia. Namun mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga. Harga diri, kepercayaan, dan cinta yang tahan menghadapi badai. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak lahir dari persamaan status, melainkan dari keberanian untuk bertahan. Saat dunia meragukan.